warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anggia Cipta Rahayu dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Kampus IKIP Siliwangi dengan NIM 2306039. Nah, di video ini aku mau bahas tentang dua hal yang saling berhubungan, yaitu perubahan iklim dan ESD atau Education for Sustainable Development. Nah, teman-teman, kenapa aku pilih topik ini? Karena sekarang kondisi bumi kita ini udah banyak berubah. Cuaca yang makin gak jelas, bencana makin sering, dan kita sebagai manusia sebenarnya punya peran besar di balik semua ini. Makanya, lewat presentasi ini, aku mau ngajak kita semua buat paham dulu apa itu perubahan iklim dan gimana pendidikan khususnya ESD bisa bantu kita menghadapi masalah global ini. Nah, yang pertama itu apa sih perubahan iklim itu? Perubahan iklim itu bukan cuma tentang cuaca panas atau hujan ya teman-teman yang datang secara tiba-tiba, tapi perubahan besar yang terjadi secara jangka panjang. Nah, misalnya suhu bumi yang terus naik dari tahun ke tahun, pola musim berubah, dan kondisi lingkungan nggak lagi seperti zaman dulu atau nggak seperti dulu lagi. Penyebab utamanya sebenarnya balik lagi ke aktivitas kita sebagai manusia. Nah, mulai dari penggunaan kendaraan bermotor, lalu pabrik-pabrik yang mengeluarkan gas rumah kaca, lalu sampai hutan yang ditebang tanpa adanya kontrol. Semua ini bikin lapisan atmosfer itu bikin makin tebal. Dan panas bumi ini terperangkap jadi bumi makin panas. Singkatnya, perubahan iklim ini tuh adalah kondisi serius yang sebenarnya pelan-pelan terjadi, tapi dampaknya sangat besar. Nah, dampak perubahan iklim itu kalau kita pikir perubahan iklim itu jauh dari kita, sebenarnya enggak, justru dampaknya udah terasa banget di kehidupan kita sehari-hari. Nah, contohnya cuaca yang makin panas sampai kita bikin gampang pusing atau dehidrasi, musim hujan makin gak teratur sehingga banyak daerah yang tiba-tiba kena banjir. Malahan sekarang di daerah tinggi pun juga sudah banjir. Contohnya saya tinggal di daerah Lembang yang dulunya katanya Lembang itu gak pernah terkena banjir, tapi sekarang Lembang udah terkena banjir. Nah, daerah pegunungan juga bisa jadi rawan longsor ya teman-teman, karena tanahnya mulai jadi rapuh. Bukan cuman itu, kayak sektor pertanian juga ikut kena. Nah, petani bisa gagal panen karena cuaca yang gak stabil, dan ini tuh ngaruh langsung ke harga bahan makanannya. Kualitas udara juga menurun, bikin orang mudah sesak atau terkena infeksi pernapasan. Jadi, perubahan iklim ini bukan cuma soal bumi yang rusak ya teman-teman, tapi juga tentang kesehatan, ekonomi, dan juga kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi kalau kita dikaitkan dengan ESD, apa itu ESD? Nah, sekarang itu kita udah masuk ke bagian ESD. Jadi ESD itu singkatan dari For Sustainable Education for Sustainable Development atau pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Ini itu adalah pendekatan saintifik, pendekatan pendidikan yang bukan hanya ngajarin teori, tapi membentuk cara berpikir dan gaya hidup supaya kita hidup lebih peduli lingkungan dan lebih bertanggung jawab. Lewat ESD ini tuh kita diajak buat memikirkan nih masa depan jangka panjang, bukan cuma kebutuhan hari ini aja. Contohnya bisa berupa kegiatan daur ulang, lalu juga penghematan energi, proyek tanaman, sampai diskusi tentang gaya hidup yang ramah lingkungan. Intinya ESD itu pendidikan yang bikin kita sadar bahwa setiap tindakan kita tuh punya dampak yang baik buat bumi. Nah, ESD dan perubahan iklim ini, kenapa sih ESD ini penting untuk mengatasi perubahan iklim? Karena sebenarnya akar dari perubahan iklim ini ada dari perilaku manusia. Kalau manusia berubah perilakunya, dampaknya juga bisa besar. Nah, disinilah ESD berperan pentingnya. ESD ini bikin kita lebih paham tentang kondisi bumi, lebih peka sama masalah lingkungan, dan belajar cara berpikir kritis ketika mengambil keputusan. Misalnya, kita jadi tahu kenapa harus hemat listrik,
Terus kenapa mengurangi sampah itu penting? Terus juga atau kenapa transportasi ramah lingkungan itu lebih baik? Kalau pendidikan seperti ini diterapkan sejak kecil atau sejak dini, maka generasi berikutnya itu akan menjadi generasi yang lebih peduli dan lebih siap menghadapi perubahan iklim ini. Nah, aksi nyata yang bisa dilakukan kita sebagai manusia, yang pertama memang sering banget ya kita mikir perubahan iklim itu bisa masalah besar banget, bisa gak sih aku sebagai individu bantu? Nah, jawabannya bisa banget teman-teman. Memang kita gak bisa menghentikan perubahan iklim sendirian ya, tapi kita bisa berkontribusi lewat kebiasaan sederhana yang kita lakukan. Misalnya, kita mulai bawa botol minum sendiri supaya tidak beli plastik sekali pakai. Terus misalnya kita matiin lampu, terus juga bukan jendela biar nggak selalu pakai AC gitu. Terus naik kendaraan umum atau motor bareng teman juga bisa mengurangi polusi. Nah, kalau punya halaman atau pot kecil, kita bisa nanam tanaman hias atau sayuran juga. Tanaman kecil sekalipun bisa membuat menyerap CO2 atau karbon dioksida. Nah, intinya hal kecil itu kalau dilakukan banyak orang dampaknya jadi lebih besar banget. Jadi, dari semua yang sudah kita bahas, bisa kita lihat bahwa perubahan iklim itu isu global yang harus kita hadapi bersama. Dan ISD ini tuh memberikan kita bakal pengetahuan, keterampilan, dan sikap supaya kita bisa ikut menjaga bumi. Semoga dengan presentasi ini kita bisa lebih peka dan mulai membangun kebiasaan kecil yang positif, karena perubahan besar ini selalu dimulai dari langkah pertama. Terima kasih sudah menonton presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.